Hai guys, it's me 6635 Lala Misela. Ini adalah video aku yang pertama, jadi mohon dukungannya ya dengan cara like, share, subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng supaya kalian bisa mengikuti video-video terbaru dari aku. Oke, langsung aja di video pertama ini aku mau bahas tentang teori konspirasi aneh di balik kartun terkenal. Sebagian besar dari kita pasti suka nonton film kartun kan? Apalagi dulu setiap di akhir pekan aku tuh suka bangun pagi cuma buat nonton film kartun. Tapi kalian tahu nggak sih, konon ternyata ada teori konspirasi di balik pembuatan tokoh kartun ini. Yuk kita mulai aja. 1. SpongeBob SquarePants. Kalian semua pasti tahu kan film kartun SpongeBob SquarePants ini? Kartun ini diciptakan oleh Stephen Hillenburg yang mulai tayang sejak tahun 1999. Nah, ternyata dia ini adalah mantan seorang peneliti biologi kelautan. Pantas saja ya, film kartun SpongeBob ini tempatnya berada di bawah laut. Nah, dari latar belakang Stephen inilah teori mengerikan itu muncul. Karakter ceria dan kocak dari SpongeBob ini ternyata adalah sebuah upaya untuk menutupi sebuah pulau yang hancur dan tercemar radiasi nuklir. Nama Bikini Bottom yang menjadi tempat film kartun SpongeBob SquarePants ini diambil dari sebuah pulau karang bernama Bikini Atoll yang digunakan sebagai tempat uji coba senjata nuklir berbahaya. Kejadian ini dilakukan sejak tahun 1946 sampai 1958. Teori ini sempat booming dan menjadi sorotan banyak pihak. Oke guys, sekarang kita akan membahas karakter dari film kartun SpongeBob ini. Kelucuan dan keberagaman karakter yang sangat kuat di film kartun SpongeBob SquarePants ini selalu ditunggu setiap saat. Bahkan dari yang awalnya series TV sudah hadir ke layar lebar. Ternyata di balik kelucuan dari karakter kartun ini menyimpan teori mengejutkan. 7 karakter utama dalam kartun ini merupakan simbol dari Seven Deadly Sins atau 7 dosa mengerikan yang dimiliki manusia. Ih, mengerikan ya. Yang pertama, SpongeBob adalah simbol dari nafsu. Yang kedua ada Squidward yang merupakan simbol dari kemurkaan. Yang ketiga ada Plankton, simbol dari iri. Yang keempat ada Tuan Crab yang memiliki Krusty Krab merupakan simbol dari keserakahan. Yang kelima ada Sandy, si tupai yang merupakan simbol dari keangkuhan. Yang keenam, Patrick Star yang merupakan simbol dari pemalas. Dan yang terakhir ada Gary Siput yang merupakan simbol dari kerakusan. 2. Donald Duck. Film kartun Donald Duck ini ternyata berasal di awal 30-an dan memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Awalnya, Donald Duck memiliki karakter yang sangat baik, penyayang, dan kalem. Namun saat Perang Dunia Kedua berlangsung, episode yang hadir menjadi berbeda. Karakter Donald Duck yang awalnya kalem menjadi sangat suka marah dan selalu emosional dalam segala hal, apalagi dalam menghadapi keponakannya. Karakter ini menjadi khas setelah selama puluhan tahun tidak diganti lagi. Donald Duck jadi terkenal sebagai bebek yang suka marah dalam segala hal. Sebuah peneliti mengatakan Donald Duck adalah simbol kemarahan manusia terhadap perang. 3. Tom and Jerry. Siapa sih yang tidak menyukai film kartun Tom and Jerry? Mulai dari orang tua hingga muda bisa dibuat tertawa akan aksi lucu dari si kucing dan tikus yang tidak pernah akur ini. Sehari-hari hanya dihabiskan oleh aksi kejar-kejaran hingga selesai setelah Tom si kucing kalah dari Jerry si tikus yang sangat cerdik dalam hal menghindari Tom yang sangat terobsesi ingin menyantapnya. Kartun ini dibuat pada tahun 1940, tahun yang sama saat terjadi agresi antara tentara Inggris dan tentara Jerman. Sebuah teori menyebutkan Tom merupakan simbol dari Inggris dan Jerry merupakan simbol dari Jerman. Apapun yang terjadi, selalu saja Jerry yang berhasil menang. Entah benar atau tidak, namun banyak orang yang meyakini bahwa karakter dari Tom and Jerry ini merupakan wujud dari para seniman dalam menyindir perang yang tak pernah ada habisnya. Seperti aksi dua hewan ini Tom and Jerry yang tak pernah berhenti bertengkar. 4. Charlie Brown. Pernahkah kalian memperhatikan karakter Charlie Brown di serial Peanut
yang ada anjing Snoopy-nya. Coba kalian lihat ada berapa helai rambutnya? 3 kan? Dan juga karakternya yang pemalu. Tapi satu hal yang harus kalian tahu mengenai teori dibalik pembuatan karakter unik ini. Ternyata karakter ini terinspirasi dari seorang yang menderita kanker, yang selalu merasa depresi karena berurusan dengan prediksi waktu kapan meninggalnya, dan juga rontoknya rambut secara perlahan-lahan saat menjalani kemoterapi. Karakter Charlie Brown adalah simbol seorang penderita kanker yang selalu nampak tak bahagia. Ia selalu susah menjalin hubungan pertemanan, terlebih lagi memikirkan waktu hidupnya yang tidak lama lagi. Namun teori ini hanya dianggap sebagai cocok logi karena Charles Brown hanya memiliki 3 helai rambut seperti seorang penderita kanker dan tidak tumbuh lagi. 5. Shaggy dari kartun Scooby-Doo. Banyak orang mempercayai jika Shaggy dari film kartun Scooby-Doo merupakan pecandu marijuana. Hal ini diperkuat dari penampakan Shaggy yang sedang merokok dalam beberapa episode. Banyak orang mengakui jika Shaggy merokok marijuana hingga membuatnya sering berhalusinasi dan melihat anjing kesayangannya Scooby-Doo bisa bicara dan bergerak seperti manusia biasa. Kemampuan Shaggy dan Scooby-Doo berkomunikasi dianggap sebagai mabuk marijuana. Selain itu, dugaan jika Shaggy merupakan pecandu marijuana datang ketika teater Scooby-Doo di mana tokoh Shaggy jatuh cinta dengan seseorang yang bernama Mary Jane yang merupakan plesetan dari marijuana. Dan nama Dubi sendiri bukan hanya sekedar nama tengah dari anjing itu sendiri, tapi juga merupakan nama lain dari marijuana di beberapa daerah negara barat. 6. Samurai Jack adalah Profesor Utonium, ayah dari Powerpuff Girls. Teori ini berasal dari cocok logi yang kebetulan nyaris sempurna. Coba kalian ingat-ingat bagaimana wajah dari Samurai Jack dan ayah dari para Powerpuff Girls. Sama bukan? Nah, dari sanalah teori ini muncul. Hingga disimpulkan bahwa 2 karakter yang berbeda ini merupakan satu orang yang sama. Samurai Jack dari masa lalu dan Profesor Utonium dari masa depan. Teori konspirasi ini muncul lagi dari latar belakang 2 karakter yang terkenal ini. Samurai Jack dibuat oleh Genndy Tartakovsky yang juga merupakan anggota direktur Powerpuff Girls dibuat dan menjadi booming pada zamannya. Profesor Utonium pergi ke masa lalu untuk bertarung dengan roh jahat yang bernama Aku. 7. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh adalah satu dari puluhan kartun yang digemari oleh jutaan orang di seluruh dunia. Namun, sebuah teori mengatakan jika karakter dalam kartun ini semuanya adalah pecandu narkoba. Dan yang paling sehat adalah Owl si burung hantu. Owl selalu jadikan tempat curhat sehingga semua orang mampu menyelesaikan masalahnya. Teori ini menyebutkan bahwa Owl adalah seorang bandar narkoba, sehingga orang yang datang padanya tujuannya yaitu untuk mendapatkan obat. Aneh bukan? Namun banyak juga yang percaya dengan teori konspirasi ini. Selain itu, tokoh manusia yang bernama Christopher Robin sedang mengalami halusinasi saat berbincang dengan para hewan di hutan. Ia juga dianggap sedang nge-fly karena mengkonsumsi obat-obat terlarang. 8. The Smurf. Teori konspirasi yang satu ini sangat mengerikan karena menghubungkan karakter yang lucu dan menggemaskan dengan sekelompok orang yang barbar. Smurf dianggap sebagai Nazi karena memiliki musuh yang bernama Gargamel. Musuh dari karakter serba biru ini memiliki hidung yang sangat besar, sangat menyukai emas, dan juga botak. Hal ini adalah ciri dari kebanyakan orang Yahudi. Tak hanya itu, Gargamel juga memiliki kucing yang bernama Azrael, yang berasal dari bahasa Yahudi. Teori selanjutnya dari The Smurf adalah karakter ini merupakan perwujudan dari klan Ku Klux. Pakaian para Smurf dan Papa Smurf nyaris sama dengan pakaian yang digunakan oleh klan Ku Klux. Smurf memakai pakaian putih dan juga topi panjang seperti pakaian yang dipakai oleh klan Ku Klux. Lalu pakaian pemimpin dari klan Ku Klux memakai pakaian yang berwarna merah dan juga topi merah sama seperti yang digunakan oleh pemimpin dari Smurf. Menurut kalian, ini memang kebetulan atau memang terinspirasi dari klan Ku Klux ya? Coba komen di bawah. Itulah teori konspirasi yang berhubungan dengan film kartun yang sering kita lihat. Kira-kira kalian percaya nggak? Coba tulis pendapat kalian di komen bawah ya. Sekian dari aku dan mohon maaf apabila ada yang salah.
dan kalian juga bisa menambahkannya di komen. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian, subscribe, dan jangan lupa klik loncengnya ya. Dah.